Karena banyak yang bertanya mengenai kemungkinan periode liburan Nataru seperti apa cuaca, maka saya perlu memberikan penjelasan ini. Pertama, Anda semua bisa klik di Chrome Anda di HP sadewa.brin.go.id, kemudian Anda klik OK, dan saat itu Anda pilih prediksi, lalu klik hujan dan angin 850B. Kemudian Anda tutup lagi, lalu coba Anda zoom out supaya kelihatan semua, lalu Anda gerakkan jamnya. Nah, ini adalah pantauan atau prediksi jam 16. Kalau kita nyalakan animasinya, maka akan bergerak setiap jam. Pada jam 16 kita lihat bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami angin kencang, terutama di Jawa dan di Kalimantan. Warna pink ini menunjukkan angin bertiup kencang lebih dari 10 meter per detik. Nah, dan itu kategori angin kencang. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini sudah tanggal 24 di dini hari. Kita lihat hujan di laut sangat intensif terjadi di selatan Bali. Sekali lagi di selatan Bali. Nah, kemudian kapan hujan di laut ini menuju ke Bali, maka jam 6 ini sudah berada di atas Bali. Hujan sangat bisa dikatakan sangat deras, bahkan mungkin ekstrim ya, terjadi di sana dari jam 6 sampai jam 8 begitu. Kemudian masih ada hujan-hujan yang sedang atau ringan, tetapi kalau kita lihat bahwa hujan di laut masih intensitas tinggi dan konsentrate atau terkonsentrasi sekali lagi di selatan Bali dan selatan Jawa bagian Jawa Timur yang ada di bagian timur. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya juga beberapa wilayah yang lain seperti di Nusa Tenggara Timur, di sini juga terancam hujan deras bahkan ekstrim dengan disertai angin yang kencang lebih dari 10 meter per detik pada tanggal 24. Nah, wilayah-wilayah inilah ya tanggal 23 tengah malam sampai tanggal 24 akan banyak mengalami hujan, dan ini bersifat persisten ya. Bersifat persisten mengapa? Karena suplai hujan itu berasal dari laut. Lautnya di mana? Lautnya di bagian selatan, perairan selatan Jawa. Bahkan konsentratnya atau konsentrasinya itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian di perairan bagian utaranya juga terjadi peningkatan hujan. Kita lihat di sini ya. Di utara pulau-pulau kecil ini, Pulau Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat juga ada peningkatan hujan di wilayah tersebut, sehingga pelayaran tidak direkomendasikan pada tanggal 25 juga 24 ya. 24 dan 25 besok. Dan kita lihat di sini formasi memanjang dari hujan itu terkoneksi dengan darat ya. Daratnya itu di mana? Daratnya itu bahkan di Jawa bagian barat yang dekat dengan Selat Sunda. Artinya di sini daerah Banten hampir seluruhnya akan mengalami hujan ekstrim pada tanggal 25 di malam hari, dan ini bukan satu sistem yang berdiri sendiri ya, melainkan sistem yang terkoneksi dengan laut. Begitu. Jadi hujannya itu nyambung istilahnya ya dengan yang ada di laut. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena efek dari remote gitu ya, remote effect disebutnya ya. Efek jarak jauh dari siklon tropis Elly. Elly ini yang kemarin saya sebut dengan seroja-like, karena memang mekanisme pembentukan siklon tropis Elly ini dimulai dari pembentukan double vortex atau vortex ganda, dan itu persis sama seperti yang terjadi pada seroja. Oleh karena itu saya sebut dengan seroja-like atau mirip dengan seroja. Inilah yang sebenarnya memberikan efek penguatan bagi angin ini ya, sehingga angin kencang terjadi di merata hampir di seluruh wilayah
kepulauan ini yang ada di selatan Indonesia ya, yang membentang dari Jawa bagian barat hingga Nusa Tenggara Timur. Dan ini efeknya pada tanggal 25 terutama adalah puncak dari kejadian cuaca ekstrim yang mungkin bisa terjadi begitu. Ini harus kita waspadai bersama. Jadi Anda semua yang sedang melakukan perjalanan mudik atau perjalanan menempuh jalur darat atau laut harus mempertimbangkan kondisi peak dari ekstrim ini, yaitu yang akan terjadi pada tanggal 25, sehingga Anda bisa membuat perencanaan dengan lebih baik. Karena pelayaran di wilayah di Laut Jawa itu tidak direkomendasikan ya. Laut Jawa sampai dengan selat-selat kecil di wilayah Flores dan Nusa Tenggara Timur seperti ini tidak direkomendasikan, sangat berbahaya. Kalau Anda menempuh jalur darat pun Anda harus memilih rute yang menjauh dari pesisir ya, menjauh dari pesisir, karena pesisir inilah yang wilayah yang paling terdampak terhadap angin kencang. Jadi Anda pilih yang jalur tengah begitu. Jalur tengah pun ada kemungkinan di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu pertemuan atau konvergensi angin ya, yang ada yang dari Laut Jawa maupun yang dari perairan selatan ketemu, sehingga ada kemungkinan puting beliung di sana ya, sangat hebat di tanggal 25 ini. Sehingga rekomendasi saya untuk tanggal 25 Anda sebaiknya diam di rumah, atau Anda sudah sampai lokasi liburan dan Anda lebih baik menghindari laut atau menghindari bermain-main di pantai untuk khusus tanggal 25. Karena tidak aman tentu saja kita melakukan aktivitas outdoor yang dekat dengan pesisir. Karena ini badai di remote ya, di remote dari siklon tropis Elly, dan tidak main-main, tidak hanya terjadi pada 1-2 lokasi, tetapi terjadi secara merata gitu ya, baik di laut maupun di darat. Oleh karena itu, salam waspada selalu dan ingat untuk selalu sadar terhadap cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.